Syaitan itu banyak menyesatkan di antara kalian daripada berbuat taat kepadaku, sehingga mereka menyembah daripada syaitan itu. Nah, jadi orang yang mentaati syaitan, berbuat maksiat kepada Allah, itu juga dikatakan sebagai orang yang menyembah syaitan. Afalam takunu taqilun ay afama kana lakum aqlun. Tidakkah kalian itu memiliki akal? Artinya akal itu digunakan untuk berpikir bagaimana kalian masih bisa mentaati syaitan itu sampai mentaati syaitan. Wa mukhalafata amri rabbikum, dan menyalahi daripada perintah Tuhan kalian. Wa huwa taubih, ini adalah sebuah at-taubih, menjelekkan dil kufril fujjar, kepada orang kafir nang berbuat maksiat. Artinya nang kayak bagiannya itu sampai ujar Tuhan, mereka itu taat kepada syaitan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diingatkan oleh Allah sejak dulu. Nah, karena gawiannya nang kayak ini, akalnya kada digunakan untuk mencegah dirinya di dalam mentaati syaitan. Lalu ujar Tuhan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi naru jahannam allati au'adakum biha rusul wa kadzabtum biha. Nah, ini dia Tuhan neraka. Neraka jahanam yang Allah janjikan kepada kalian, atau nang rasul-rasul Allah janjikan kepada kalian, dan nang kalian dustakan. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Zuku hararatiha, zuku hararatiha, atau zuku hararataha wa qasu anwa azabiha al-yawm bisababi kufrikum fid dunya. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam neraka itu dan rasakan bagaimana panasnya neraka, dan kiaskan dengan berbagai macam azab yang Allah berikan pada hari itu disebabkan kekufuran kalian di dunia, dan karena kalian meremehkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini akibat daripada mentaati syaitan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Di sini Allah mengkabarkan tentang kejelekan pada hari kiamat, di mana keadaan daripada orang-orang kafir. Jadi kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu, fi hadzal yaum yaumul qiyamah. Nah, dimaksud pada hari itu hari kiamat. Nakhtimu ala afwahil kuffar hatman yamna'uha 'anil kalam.
Jadi mulut-mulut orang kafir pada hari itu dikunci mati sehingga mereka kada tahu pander. Iya, karena orang kafir ini baik dipadakan salah itu masih kada salah sampai hari kiamat itu dia masih kada mengaku. Nah, maka kata Allah pada hari itu nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut mereka dikunci mati sehingga kada kau berbicara lagi, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tantiqu alaihim jawarihuhum. Jadi nama pander itu anggota-anggota tubuh. Tangan mereka nang berbicara, kaki mereka nang menyaksikan dengan perbuatan kejelekan. Malah diriwayatkan Mulia Ibnu Jarir At-Tabari an Abi Musa Al-Asy'ari annahu qala yud'al kuffar wal munafiq, ketika dipanggilnya orang kafir dan orang munafik yaumal qiyamah lil hisab, dipanggil untuk dihisab, dihitung daripada semua amal perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada waktu menampakkan dan melihatkan amal perbuatannya, ternyata mereka mengingkarinya. Yaqul ay rabb wa izzatika, demi kemuliaanmu, laqad kataba alayya hadzal malak ma lam a'mal. Jadi dia orang kafir ini kayak apa? Wahai Tuhan, demi kesucianmu, demi izzah kemuliaanmu ya Allah, kenapa malaikat mencatat perbuatan saya dan ini kada pernah saya lakukan? Coba apa? Orang kafir tuh coba sampai hari kiamat aja kada mengaku saking berdustanya. Makanya kenapa mulut nanti dikunci? Karena mulut ini katuju berdusta. Mulut ini katuju berdusta, memang senang berdusta, maka dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai hari kiamat aja, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh malaikat ini telah mencatat kepadaku malam a'mal nang aku kada menggawi, ujar orang kafir. Fa yaqulul malak, berkata malaikat, yang kamu gawi itu malaikat kaza fi yaumin kaza, pada hari ini, pada hari di tempat ini, jam ini, waktunya ini, tetap mereka tidak mengakui. Nah, ini orang kafir. Makanya faizan dengan demikian khutim ala fih, dikunci mati mulut mereka. Wa takallamat a'da'uhu, dan nang berpandir itu anggota-anggota tubuhnya. Summa lalu dibacakan ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim, telah dikunci mati mulut-mulut mereka. Nah itu. Inya muntung nih katuju berdusta Pak. Makanya tuan guru itu bila memberi banyu itu kada mau meniup lawan muntung, karena muntung ini badusta. Lalu lawan napas, ujar juga belum kada ahlinya juga. Cuman pin kalau hendak nang tahun yang paling ahli memberi banyu itu siapa tahu lebihan tukang warung itu paling ahli, hendak kopi ada, hendak teh ada. Nah itu. Nah jadi orang wa tukallimuna aydihim, nang pandir tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, nang menyaksikan daripada perbuatan mereka itu kaki-kaki mereka. Nah, kaki itu sebagai saksi. Makanya dia orang bahar itu bila sembahyang tuh pindah, sembahyang di sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Karena saat kaki dia menyaksikan dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Nah, itu alasan orang tuh barang bergeser setapak dua tapak dia. Wa tashhadu arjuluhum. Itu kaki itu akan menyaksikan nanti. Saya pernah sembahyang di Masjid Al-Mu'minin di sebelah kanan. Kena pulang pernah di belakang, kena pulang pernah paling depan. Nah itu. Jadi sini pindah-pindah sembahyang. Nah jadi buat pindah-pindahnya itu artinya biar banyak kesaksiannya gitu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang kalian perbuat. Pun sudah nangka itu pola kayak apalagi hendak bermacam-macam kita. Mun muntung dikunci, tangan nang pander, batis nang menyaksikan, kada kau bapak lagi gitu baik. Tapi orang kafir tetap aja menyangkal dengan perbuatan itu. Saking pendustanya orang kafir coba. Sampai hari kiamat aja kada mengaku. Itu orang kafir. Makanya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalau hendak punya Tuhan kami butakan mata mereka.
Lalu mereka itu mencari tempat, wabtabaru tariqahum jahibina ka'adatihim fa kaifa yubsiruna hina izin. Mun Tuhan hilangkan toh pandangan mereka, mun Tuhan butakan toh mereka, kemana lagi mereka hendak mencari jalan untuk berjalan. Artinya itu lau nasya'a a'mainahum 'anil huda, kalau kami hendak puja Tuhan kami butakan hati mereka itu daripada petunjuk. Fala yahtaduna abadan ila tariqil haq, maka mereka sama sekali kada pernah mendapatkan petunjuk untuk menuju kepada jalan yang hak. Walau nasya'u lamasakhnakum 'ala makanatihim, kalau hendak nak itu jidan kami hapuskan daripada tempat-tempat mereka sehingga mereka tahu tempat. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa ujar Tuhan nang panjangkan umurnya, ku berikan nang sebaliknya. Nah, nang panjang umur nih, ku berikan ujar Tuhan nang sebaliknya. Apa nang sebaliknya, Pak? Nah ini cukup menasihati kita, Pak ya, di Pak Ina. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Wa man nutil, siapa nang kami panjangkan umurnya, kami balik mereka dari perputaran umur itu, fil khalqi, dia akan menjadi katifli la ya'lamu syai'an, dia akan bisa menjadi anak kecil yang kada tahu sama sekali. Nah kita merasakan tuh, baik. Makanya berdoa tuh jangan hendak panjang umur, minta keberkahan umur. Bila kita berdoa minta panjang umur, lapah, baik. Sudah katakan dulu ada hadis Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wal haram wa arjadil umur. Ya Allah, hamba berlindung daripada penyakit malas, bakhil, tuha, dan umur yang hina. Itu doa Nabi. Nah, Al-Quran belum menyatakan wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalqi. Siapa nang dipanjangkan umurnya itu akan diberikan Tuhan dengan nang sebaliknya pada umur itu. Tadinya kuat, lemah. Tadinya rambut hirang, putih. Tadinya mata melihat, kaur. Tadinya telinga mendengar, tatulian. Gigi tadinya rapat, guguran. Kulit nang kancang, kanduran. Seberatan kandur pengen nang kancangnya lagi. Hah? Hendak nama Nabi ya? Kalau hendak pada panjang umur ya, nunaqqishu, kami berikan ujian Tuhan nang sebaliknya. Nah lalu ada bahasa mereka itu, kematian itu adalah sebuah kenikmatan. Nah itu baik. Tapi bagi kita ini mungkin kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Kenapa orang sampai menyatakan kenikmatan mati itu adalah sebuah kenikmatan? Soalnya sini panjang umur, panjang sampai 90 tahun, adalah sampai 100 tahun. Tapi Pang Sidin, bangun dibangunakan, behera ditakayakan, berjalan dituntun, dilapas Sidin kada ingat bulik. Nah, ndaklah itu arjalil umur tuh Pak. Bila berjalan kada ingat bulik tuh arjalil umur. Di mana rumahku aja Sidin? Diberi makan, hanya diberi makan 5,5 jam, aku di sekali dimakan nih aja Sidin. Itu arjalil umur tuh Pak. Nah, apa ndak gitu kita? Tuha tapi umurnya hina. Maksud hina itu apa? Ya menglihatkan orang. Nah makanya Nabi itu kada hendak berdoa umur tuha. Cuma kada ada jondi masni pulang berdoa, ya Allah handapakan umur kami. Kada pernah mengaminakan pulang Pak. Kau bisa nyamin. Amin jubillah ya Allah, kita sama-sama baca Fatihah, mudah Allah kabulkan. Mudahan umur kita sebenarnya masih dihandapakan Tuhan. Pasti karena hukumnya Pak. Maunya panjang umur nih. Padahal orang dikasih umur panjang tuh nunaqqishu fil khalqi.
pasti berkurang. Nah coba jabatan yang ada hilang atau panjang umur tuh. Jadi bahasa mereka itu kematian itu adalah sebuah kenikmatan. Kenapa kenikmatan? Uyuh sudah di dunia ini kayak apa? Berjalan ngali, geper, oh, coba berjalan ngali sudah makan, tak salah makan beheraan, karena angin sedikit gegeringan, itu panjang umur. Hah? Ya Allah, itu panjang umur baik. Nunaqissu fil khalqi. Jadi kami berikan ujian Tuhan sebaliknya. Sampai inya itu kena menjadi bayi. Nah, alhamdulillah kalau sudah jadi bayi, Tuhan jadi bayi. Kada berselawar sidin. Bukan kada berselawar sidin, Pak ya benar nih baik. Apa penemu gadoh nenek. Hanya diberi makan, jadi bagiannya pada kada makan, kan dimakannya ke aku, itu Allah Tuhan. Maka penyakitan benar diikut layat, dibuang layat gitu itu. Tuhan diikut layat, dibuang layat ya. Kayak mana dibuang, Tuhan dibuang, kayak mau orang Tuhan. Iya orang kita tuh mau minta baju talak dunia, biar lekas mati ini dia. Wah itu terus seram lagi terbaik itu. Coba ini sidin itu kayak apa? Ada aja pian doa nang kira-kira sidin lekas mati. Nah kayak kita aja baiklah kita deh bekerja capek mau guring nikmatnya. Tidur itu adalah sebuah kenikmatan. Kada bedanya orang tidur itu orang mati. Nah makanya orang bahari itu jadi ya Allah, apabila jua aku mati jadi sidin orang atau senang mati itu ada gitu baik. Hendak pernah sidin mati, makanya jadi Abu Hurairah jakanya ada di orang berjual mati di pasar, kok hendak nukar di sidin, hendak lakas mati. Tahu kan ada berjual, mun kayak kita tuh banyak jakanya ada hendak panjang umur panjang deh, hendak nukar terus. Apakah panjang umur itu melepaskan daripada siksa? Belum tentu. Kalau seandainya berkurang terus nah. Makanya bahasa itu kalau kita sudah zaman nang kayak ini nah, fisik kita sudah nang kayak ini, koler ke masjid, koler beribadah, koler mengaji, babila lagi, ini aja sudah pernah kurang nah, fisiknya sudah mulai kurang, koler masih, babila lagi, menunggu lemahnya benar lagi Pak, menunggu lucutnya aja lagi. Afala yaqilun, ujian Tuhan. Maka apakah mereka kada berpikir? Nah itu bang Tuhan dah, bolah kalau sudah kita Tuhan pangkat sudah tinggi, tadinya jadi anak muda sudah jadi kuitan, timbah jadi kuitan, berbinantu jadi kai, nah itu sudah kai itu pak itu ya tuh. Mun sudah jadi datu, nah tuh datu tuh uyuh datu. Mun kai ini masih gagah aja lah kai lagi kayak Anum ya. Nah, dulu ada baik kami di pengajian sidin tuh disambat nini sangit banget disambat nini itu musim tuaan umur lebih 60 disambat nini menyangit mau lah kayak apa. Kurang menyambat nini itu menunjukkan kita itu sudah tua. Nah sadar diri ya. Makanya bini kita tulon kai itu cuai aja. Nah. Disambat kai kada mau. Padahal cucu seorang juga. Afala yaqilun. Apakah kada berpikir ujian Tuhan? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ini pak teguran kita sebelah tadi malah. Jadi panjang umur tuh jangan sampailah arzalil umur tuh pak pikun. Tua pikun.
Makanya dulu doa Nabi ada kalau Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyil asqam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada al-baras wal junun. Junun itu gila, dalam arti pikun. Wal juzam, penyakit kusta. Wa sayyil asqam, penyakit nang menahun. Pamelah penyakit menahun. Garing 10 tahun. Nah. Itu ditemukan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Pak, doa itu. Jadi kalau membaca hadis masalah sabar, ternyata ujar Nabi dalam hadis itu, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa nanti kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, Allah timpakan musibah kepadanya. Penyakit banyak beruntun kepadanya, itu kalau Allah menghendaki baik. Tapi kenapa dari sisi lain Nabi berlindung 4 macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Baras itu penyakit, baras lah kalau disahkan. Wal junun, gila termasuk pikun. Wal juzam, kusta, wasayyil asqam, penyakit menahun. Sekalinya jar ulama, Nabi berlindung dengan 4 macam penyakit ini karena penyakit ini bisa menghilangkan kesabaran seseorang. Bilanya kada sabar dengan penyakit ini, maka dia bisa mendapatkan murka Allah. Kenapa dia mendapatkan murka Allah? Karena sidin menggerutu, menyangit, bermamai, kesal, kecewa, kada ridho dengan penyakit itu. Akhirnya sih mendapatkan murkanya Allah. Waliyadzubillah. Nah, jadi kita bagus tuh Juan tuh ya jangan terlalu tuhaban atau jangan nyakau pula ya Allah. A60 sedang diambil, ya Pak. Oh iya Pak, dia begini. Kulo sudah 61 belabian bah itu. Kita kadang-kadang si Anum meninggalnya 60 aja, masih Anum tuh aja, ujar masih Anum. Orang bahar itu Pak 60 itu tuh benar karena gawean bahuma aja. Kalau orang wahin 60 itu pada kelihatan Anum, jadi kada begawi Pak. Nah itu. Orang bahar itu 60 itu pernah Tuhan benar, ini rumah 60 pernah Anum aja, pernah kata Tuhan gitu nah. Nah itu ternyata penyakit Pak dan Nabi berlindung. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Jadi nang kita tuha-tuhani pula bujur bagus mana Pak masjid aja lagi. Nah itu kita. Ngaji. Nah. Datang ke masjid ngaji sehari sejus. Nah itu jadi amalan lagi. Kalau sedang sibuk macam-macam lagi. Nah, ke masjidnya nyako berjalan, nah sambil olahraga kan, 1 kilo kan jauhnya berjalan aja, jangan kendaraan lagi, berjalan aja, sunsungi tulak yang mau disunsungi gitu nah itu. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma 'allamna Muhammadan asy-syi'ra. Jadi ujatun kami kada mengajarkan lawan Nabi Muhammad itu syair, wala yasi'u wala yaliqu ayyakuna syairan. Kada layak Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai seorang syair. Qala Qurtubi hadza raddun 'alal kufar fi qaulihim innahu syairun. Jadi dia Imam Al-Qurtubi menyatakan ini ayat untuk menangkal daripada tuduhan orang kafir nang memadahkan dengan ucapan mereka Muhammad itu tukang syair, nang dibacanya itu adalah syair. Padahal dikatakan kada layak apa yang datang dari Allah itu dikatakan sihir.
Par Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bisyairin. Nabi Muhammad itu bukan tukang ahli syair. Wal Quran laisa bisyairin. Quran itu bukan syair, di anna syi'ra kalamun, karena nang syair itu adalah pembicaraan manusia yang dipoles dan dihias dengan macam-macam, mabniyun ala khayalat wal auham, karena naran syair itu adalah dilandasi dengan khayal, pemikiran-pemikiran nang kada bujur itu syair kadang-kadang. Makanya jar ulama di sini menyatakan a'jabahu akdabahu, seindah-indah bahasa syair itu adalah pendusta. Kamu bagaikan berjalan di atas awan. Ngeramput gitu Pak. Siapa nang kau berjalan di atas awan? Itu tukang syair tuh mula tuh. Tukang puisi. Mohon. Kamu wahai istriku bagaikan rembulan di bulan purnama. Ujar si Den. Himong bini dustainya. Coba. Makanya tukang syair, tukang puisi itu paling harus menggombal manusia. Jadi jar ulama a'dabahu, paling manis, paling indah bahasanya, tapi paling bohong isi kata-katanya. Ayo, kamu bagaikan kupu-kupu di tengah, mau daripada kupu-kupu macam-macam. Himung nang bini nah ditulisi di WA itu himung, digombal-gombal. Tuh tukang gombal tuh pian hati-hati itu. Hati-hati benar pian. Itu kalau dia tukang ojek nih. Ya kawan dia membawa babinian. Nang dibawa ni babinan mati laki. Karena ini bujuran baik kisahnya nih, karena kekesahan ada. Jadi jalan tukang ojek, ya Allah, rasa aku membawa biniku nang bahari, ujar. Padahal nyata lain dan bini seorang, rasa. Nah itu orang pintanya pandir. Ujian nama bini aja, rasa aku 4 tahun laki ku nang bahari, ya ujar. Haru berjadian akhirnya apa yang kakak itu aja. Kan itu hati-hati biar nang raja gombal itu nang ahli-ahli kata-kata itu hati-hati biar dustainya. Ini ada nang ditujunya. Nah, mun orang na ahli menyusun kata-kata itu, makanya jar ulama kita tuh jangan beralasan, apa-apa tuh jangan beralasan. Orang beralasan itu adalah dusta nang diperhalus. Ini bukan ujar ulun, baik. Bila orang toh harap beralasan itu dusta nang diperhalus sidin. Ada alasan sidin jar. Oh, itu kok. Nah itu. Fa'aina dzalika minal Qur'anil hadis allazi tanazzahu an mumasalatil kalamil bashar. Munaka itu mana Al-Qur'an? Al-Qur'an itu suci daripada pembicaraan manusia. Quran itu kada pernah beralasan macam-macam. Apa adanya, tegas, tepat, hukumnya kada meragukan. Nang melaksanakannya kada rugi. Pokoknya bila kita melaksanakan Al-Quran, melaksanakan perintah Allah, kada rugi. Cuma ini iman nang baik. Coba kalau kita melihat kayak kisah Nabi Ismail lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Padahal tahu mimpi itu dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim kada hendak singgawi-gawi. Bapak dah sidin jasidina Ismail. Aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana dengan pendapatmu? Ini hikmahnya untuk mengajarkan kepada Nabiullah Ismail biar kada takajud nah kalau dilaksanakan. Dan juga untuk memantapkan dan mengokohkan daripada kesabaran Nabiullah Ismail alaihissalam. Cuma nang naran Ismail lah anak nang luar biasa. Ya abatif al-matu mat. Ini kata-kata ini luar biasa Pak.
Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayah, wahai bapak, gawe nang disuruh toh. Ini baik orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Sedikit kada pernah ragu kalau sudah Allah menyuruh, kada pernah ragu. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayah, apa nang disuruh? Gawi. Kita ini nang kada kawa baik. Kita ini sebelum menggawi ini baik. Kenapa? Sudah banyak nih nah. Nang kaya apa, nang kaya apa, nang kaya apa, nang kaya apa. Itu nang mulai kada kau menggawi. Coba jakannya ibaratnya tuh jakan Nabi Ismail tuh kayak kita Pak lah. Pikir-pikir ya Nabi Ibrahim ya Allah tuhuknya ulun ini mendapatkan anak 90 tahun kawin hanya dapat anak. Begitu Ismail berusia 13 tahun disuruh Tuhan menyembelih. Gampang lah itu Pak, disuruh menyembelih. Jakannya musyawarah nih anak bini kuitan dan ada abahnya mamanya anak kayak apa anak iyalah kayak apalah ya ulun nih han. Nah kayak apa kamunya iya kayak apa perasaanku ya Allah aku sakit banget banyak ini dan ikan pangabanya umat aku pun jenah kayak apa sing tuhukan. Nah bila sudah kita itu pak nang kayak apa nang kayak apa nang kayak apa dihantui dengan nang kayak apa itu was-was naranya itu nang ulah kada jadi beramal. Karena Nabi Ibrahim Nabi Ismail kada ada nang kayak itu. Ya Tuhan sembelih kada ada nang kayak apa itu. Nabi Ismail pun nang kayak apa? Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai bapak, gawi apa nang disuruh? Kadang-kadang kita kan kadang-kadang nak begawi ini ya. Ini kira-kira akibatnya apa? Kemudian positifnya apa? Minusnya apa? Nah, gitu kalau mereka kalau sudah Al-Qur'an nang menyuruh, Allah nang menyuruh, kada ada lagi nang kayak apa. Jangan ditafsirkan langsungnya gawi antuk gitu, Pak. Siti Hajar, Bang, sama. Nah ini nang berat ini Pak. Kita kena kau itu. Makanya iblis kada kau berparak Pak. Orang nak itu tuh iblis kada kau berparak. Kada perlu bacaan, kada kau berparak karena ini kada kau dimainkan orang ini. Iblis kau hendak berparak tuh harus berbentuk merubah casing, merubah wujud. Kada kau hendak wujud nang aslinya. Misalnya berwujud bertaring nak kena aslinya serap. Oh kada payu Pak. Karena apa kata Bayu? Pasti wah ini laknatullah ini. Ini iblis laknatullah ingin menggagalkan. Makanya berbentuk manusia. Sekarang sebagai makanya datang ke Nabi Ibrahim. Oh jadi iblis jangan digawi itu mimpi bunga tidur aja itu nun pian gawi pasaufa tandamu tula hayatik pian akan menyesal seumur hidup. Ini Ismail anak saya kunganya pian sembelih lah. Pian menyesal seumur hidup. Tapi nang naran Ibrahim sedikit kada memikirkan itu. Ini perintah Allah gawi. Nah ini Pak ya Allah. Sadang memahami kalimat itu Pak. Kita nih punya kawan nak itu mantap tuh Bang Pak. Nabi Ismail pulang nanti sembelih nih kelopang nak kayak apa jakannya kawaka kena aja dulu umpama nih atau gantikan nang tatua pada ulur tuh kain nah masih uyubanan itu. Merupakan nong kain kayak apa kawaka kada. Han ini Pak. Siti Hajar ketujuh datang iblis, jauh Siti Hajar iblis, ya Hajar, aina zahaba Ibrahim, wahai Hajar, kemana perginya Ibrahim? Ujar Siti Hajar dihajati, karena ada keperluannya, karena ada hajatnya, kada dia iblis. Nah iblis itu kan berbentuk manusia, berbentuk nang serampang Pak. Berbentuk manusia, kada inya pergi hendak menyembelih anakmu. Oh ya Hajar ini iblis, maka diambil batu, Bismillah, Allahu Akbar, ini laknatullah. Hanang kayak itu baik. Makanya iblis itu menggoda manusia itu pun bisa berubah bentuk sesuai dengan orang yang digodanya. Mun kayak kita ini kada perlu berubah bentuk baik. Nak ke WC aja di lambainya tangan dikin. Roh kada jadi ke WC sendiri. Nak tahajud kada jadi tahajud jam 7 hanya turun namanya bangun. Itu kalau kita baik. Nah kalau Nabi Ibrahim lain makamnya kan itu. Makanya orang beribadah nah khalwat tuh hati-hati Pak itu. Oh bisa datang syekh berjubah bersorban. Kamu adalah min aulia illahis solihin. Wah tuh hati-hati itu bisa iblis Pak, bisa jin. Hati-hati benar pian itu. Makanya orang kita kadang-kadang berdoa bingung jawab Allahumma khaddim lana minal jin. Ya Allah khadamkan kepada kami jin.
Apa bahadam lawan jin? Jin disuruh bahadam lawan kita itu bisa menyesatkan baik. Nah, kembali lagi. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Ma hadzal ladzi yatluhu Muhammadun illa izzah wa tazkir. Tidaklah yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu melainkan sebuah nasihat, sebuah peringatan minallah, yaitu wahyu Allah kepada hambanya. Wa Qur'anun wadihun satihun la yaltabisu bihi syair. Dia adalah Quran yang sangat jelas yang tidak bercampur dengan syair, wihalin minal ahwal, dalam keadaan apa saja. Itu Al-Quran. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Untuk mengingatkan dengan Al-Quran ini kepada hati manusia nang mustanir, nang hidup. Nah, Quran ini dibaca untuk memberikan peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Wahum al-mu'minun, siapa yang hatinya hidup? Orang-orang beriman. Li'annahum al-muntafi'una bihi, karena mereka yang mengambil manfaat dengan Al-Quran itu. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan juga untuk menyatakan bahwa orang kafir itu mesti mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di annahum kal amwat, mereka itu bagaikan mati. Karena apa? Hatinya nang mati baik. Kada bisa lagi memahami Al-Quran, kada mau paham dengan Al-Quran, kada mau merenung dengan isi Al-Quran. Hatinya sudah mati. La yaqilun, mereka kada berpikir lagi, kada berakal lagi. Mayukhatibunahu, apa nang dipandirakan oleh Al-Quran pada dirinya. Nah, ini nauzubillah kita baik. Munak ini nang berhati mati. Nah, makanya di antara amalan biar hati kada mati itu adalah menghidupkan malam Idul Adha dengan qiyamul lail. Itu di antaranya biar hati ini kada mati. Ini nah kita malam Idul Adha karena malam Selasa. Jadi hendaklah kita hidupkan dengan qiyamul lail biar hati kita kada mati. Kalau kayak menghidupkannya bisa dengan salat tahajud, bisa dengan salat witir, bangun malam. Kalau kada kawajua bangun malam, ujar ulama, minimal turun sumbayang isya berjamaah, sumbayang subuh berjamaah. Karena sumbayang isya berjamaah sama dengan beribadah setengah malam suntuk. Sumbayang subuh berjamaah sama dengan ibadah semalaman suntuk. Jadi bagi kita yang kada kau tahajud, yang kada kau bangun malam untuk menghidupkan malam Idul Adha, sumbayang isya berjamaah dan sumbayang subuh berjamaah, biar hati kada mati. Nyamun hati mati ini ngalih baik, kada mampan lagi dinasihati itu. Nah, itu. Awalam yarau anna khalaqnahum mimma 'amilat aydina an'ama. Kemudian Allah di sini menyebutkan tentang nikmatnya. Nang mana nikmat-nikmat tentang dalil-dalil kekuasaan Allah dan dalil-dalil tentang tauhid Allah untuk menunjukkan adanya Allah Jalla wa Ala. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Di sini pakai a hamzah lil ingkar, pertanyaan, tapi untuk mengingkari, wa ta'jib, untuk mengagungkan. Ai awalam yanju nazar i'tibar, tidakkah mereka memandang dengan pandangan i'tibar, wa yatafakkaru fima abda'at aydina. Tidakkah mereka berpikir dengan apa yang kami ulah ujar Tuhan? Min ghairi wasitatin, kada ada perantaranya, wala bisyarik wala syarikin wala mu'inin, kada ada yang membantunya, kada ada yang orang menyertainya. Mimma halakna lahum, yang kami ciptakan untuk mereka, bi ajrihim minal an'am. Allah ciptakan kita dengan al-an'am, yaitu binatang berkaki empat, seperti ibil wal bakar wal ghanam. Ini menunjukkan kepada kita adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fahum laha malikun, maka bagi mereka memilikinya. Artinya bagi mereka suka hendak mutasarrifuna fiha kaifa yasyaun.
hendak diapakan binatang al-an'am ini, hendak ditunggangi kah seperti onta. Nah, itu manfaatnya nih. Ini nah Allah menciptakan binatang, onta, sapi, kerbau atau kambing, itu diciptakan oleh Allah buat kita semua. Untuk apa? Hendak ditunggangi, silahkan. Dijadikan sebagai kendaraan, makanya onta itu dikatakan bagaikan kapal di atas daratan. Oh, membawa barang. Lalu pulang kamu manfaatkan, kamu sembelih. Nah, ini kan akhirnya kurban kita menyembelih, Pak. Akhirnya kurban kita menyembelih. Itu memanfaatkan Allah yang memberikan kepada kita binatang. Gunakan manfaat binatang itu kita sembelih pada hari raya kurban. Untuk apa? Makanya di sini dikatakan untuk kita mensyukuri. Afala yashkurun. Apakah kalian kada bersyukur? Nah, onta sudah ada, sapi sudah ada, kambing sudah ada. Nih masanya Idul Adha untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Ayo sembelih aja Tuhan. Nah makanya di sini, nah lu sedikit minta maaf, malah minta maaf, minta maaf baiklah. Bila hari raya Idul Adha itu jangan bakikah. Bukan berarti kada boleh, belum ada jangan, lu ulangi ini salah paham kena. Bukan kada boleh, bukan sah, bukan kurang pahalanya, kada tetap aja banyak pahalanya. Cuma ujar Nabi nih, kada ada amal ibadah ma'amila ibnu Adam yauman nahri, kada ada amal ibadah pada hari raya kurban nang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih hewan kurban. Inya kena datang ujar Nabi hewan kurban tujuan Nabi dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kulit-kulitnya, kuku-kukunya lengkap. Dan darah kurban itu sebelum jatuh ke permukaan bumi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya penerimaan daripada penyembelihan hewan kurban, maka berlapang dadalah kalian berkurban. Lalu dia sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dengan berkurban itu? Ujar Nabi, likulli sya'ratin hasanah, setiap bulu yang ada pada hewan kurban itu dibalas dengan satu kebaikan. Dia sahabat, kambing apa domba paling kandal bulunya. Nah apa ya Rasulullah dengan domba? Ujar Nabi, dengan domba pun satu rambut, helai rambut daripada binatang domba itu dibalas dengan satu kebaikan. Ini menunjukkan betapa besarnya di dalam melaksanakan sembelihan hewan kurban. Selain daripada itu menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ujar Nabi, berkorbanlah kalian pada hari kurban. Man wajada sa'atan falahu man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa ujar Nabi nang dapat memiliki kemampuan ada bisi rezeki kawa untuk berkorban, inya kata mau berkorban ya Nabi, jangan mendekati musalla kami. Teguran keras dari Rasulullah. Nah maksud ulun minta maaf, minta maaf. Kalau hari raya kurban jangan berakikah. Ulun ulangi lagi bahasanya, bukan kada sah, bukan kada boleh. Cuma suruhan itu digawi sesuai dengan suruhannya. Ibadah itu digawi sesuai dengan suruhannya. Ujar Nabi berkurban. Minta maaf lu kalau udah makin minta maaf nah. Karena lagi mulai ini dibahas ya Allah. Nah gini Pak, lu contohkan di dalam beribadah. Masuk masjid apa doanya? Allahumma ghfirli dzunubi wa ta'ali abwabar rahmat. Itu doa masuk masjid. Mana bagogonolan pahala hendak masuk masjid baca Yasin. Gonol apa Pak? Yasin 83 ayat. Hendak baca masuk masjid Yasin wal Qur'anil hakim innaka lamunzilal siratal mustaqim dan zilal diomel tentunya masuk masjid. Nah, senang sedini kada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli dzunubi wa ta'ti abwaab rahmatik. Handap baca tapi mana gunul pahalanya baca Yasin. Jawabannya gunul pahala membaca masuk masjid baca Yasin. Itu kada, tapi
Nabi mengadakan satu huruf dibalas Yasin. Satu huruf dibalas dengan 10. Ujian Sayyidina Ali kalau nyoba wudu 25. Ayo, mana banyakkan pahalanya? Tetap banyakkan pahala membaca doa masuk masjid. Karena apa? Nabi kada menyuruh masuk masjid baca Yasin. Nah, disuruh Nabi baca doa itu. Artinya, walaupun ibadah itu sederhana, baik, tapi karena sesuai lawan suruhannya, itulah yang sebenarnya. Hari raya kurban disuruh apa kita? Mau kurban. Bolehlah berakikah pakai sapi, boleh. Boleh campur bertiga berakikah, bertiga berkurban, basikungnya berempat berkurban, boleh lah. Boleh, jawab itu boleh. Taros pakai kadang boleh taros. Kadang-kadang mendakan bid'ah, kadang-kadang mendakan haram, sah. Dapat pahala dan pahala. Masjidin beribadah kada sesuai doan nang disuruh. Nang disuruh hai kurban ini menyembelih hewan kurban. Makanya waktunya kita terbatas 10 Zulhijjah, limbah sembahyang Id, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 4 hari aja. Makanya pahalanya luar biasa. Sedangkan akikah pian bisa menyembelih. Maulidan ka nyembelih, narami jua. Meratan ka menyembelih, narami jua. Donka buka puasa, bagus jua. Atau di bulan-bulan lain bebas, karena ada keterikatan. Akikah itu bisa dikerjakan dalam waktu yang tingkat dengan kita. Tapi kurban hanya 4 hari dalam tahun. Lawan Nabi, berkorbanlah fatibu biha nafsan. Berlapang dadalah kalian di dalam berkurban. Ada akikah. Tapi bukan umpan kada sah, kada sah. Pahalanya banyaklah. Sama aja juga pahalanya. Cuma kalau dibandingkan lawan pahala berkurban beda jauh. Karena dengan berkurban melaksanakan suruhan Nabi, satu, dengan berkurban menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, dua, dengan berkurban pahalanya nang Nabi Ibrahim, dua, nang ketiga pahalanya nang satu helai rambut dibalas dengan satu kebaikan. Rancak menemui perang dan nambah akikah, maju nambah akikah, jangan aku kurban aja gitu nah. Nah itu bang bagusnya malah. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ini gara-gara ayat ini. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Ini Tuhan tidak akan perhatikan tuh nak kami ciptakan itu nak binatang an'am itu lah fahum lah malikun. Kalian terserah nak menguasainya, dikuasakan oleh Allah. Coba nak kayak apa onta tuh dihirit beruntut. Nah taatnya itu Allah menentukan lawan kita. Lalu kita disuruh karena Allah sudah menguasakan lawan kita, hendak kita apa ya, hendak kita tunggang bisa, hendak kita sembelih bisa, hendak kita jual bisa. Ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Syukuri. Nah kayak pas ini, akhirnya kurban bersyukur kita menyembelih hewan kurban. Makanya sampai ditegur, nang punya duit, kada hendak berkurban ujar Nabi, jangan mendekati musala kami. Lalu nak kayak apa sih mbak akikah? Kan bedanya akil kurban tuh pak. Kalau kurban tuh baik satu ekor sapi sekali menyembelih aja bertujuh. Kalau akikah tuh aturannya tuh sekali menyembelih sekung nama, sekali itu nama. Nah, nangka dua pulang pian kalau hendak kuat beramal ibadah nih akikah tuh lawan kambing jangan lawan sapi. Ada orang dahulu bakikah lawan sapi tapi seiku sorongan aja. Tapi bolehlah bagi kalau sapi bertujuh boleh. Alasannya apa? Dalil hadis kada ada. Jawabannya dengan kias ulama. Kiasnya itu apa? Mengkias kepada bayar dam. Bayar dam itu nak apa? Ya bayar dam tuh satu ekor onta untuk 7 orang sama dengan kurban. Itu jawabannya. Kalau mencari dalilnya adalah Nabi bakikah lawan sapi. Nah kada ada baik. Jadi abdolnya, nah ini abdolnya bukan kada bolehnya, abdolnya lawan kambing. Kalau pian lawan sapi itu kurang abdol. Jangan jadi pian nukar HP itu, hakon HP Cina kah, hakon Vivo atau Oppo kah? Nah gitu pak. Nah itu, mana awalam yarasanu anna khalaqnahu tadi itu. Nah, jadi kita hari kurban ini punya bisa berkurban aja dulu, karena waktu lain hanya akikah. Banyak waktu berakikah.
Nah itu. Banyak minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad